Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita semuanya bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka pertama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh. Yang keduanya adalah mensyukuri karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjalani kehidupan yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga kehidupan dunia ini adalah merupakan ladang bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah ladang menuju akhirat. Artinya dunia ini adalah tempat kita menanam, panennya, hasilnya akan kita petik nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, sehingga kelak Allah akan menempatkan dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita subuh ini adalah meneladani Rasulullah di dalam kedisiplinan. Itu adalah merupakan bagian di antara sekian banyak yang harus kita teladani. Karena memang tidak ada lain contoh yang terbaik bagi kita sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi mereka orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi mereka orang-orang yang menghendaki keselamatan nanti di hari akhir.
Maka di antaranya adalah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah merupakan cerminan yang ketika dia mampu melaksanakannya, maka ini juga dia akan mampu menerapkannya di dalam amaliyah-amaliyah yang lainnya. Salah satu di antaranya adalah kedisiplinan yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah tentang as-shalah an awqatiha. Diawali dari bagaimana dia mampu melaksanakan sholat. Yang kata Nabi disebutkan di dalam hadisnya adalah afdhalul a'mal indallah as-salatu ala waqtiha. Tepat waktu artinya adalah menunjukkan kepada kedisiplinan. Sejauh mana yang disebut dengan disiplin adalah dia mampu untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Misalkan contoh, kalau kita kerja di kantor berarti masuk jam berapa biasanya Pak? Jam 8 lah ya. Apa jam 7? Ya. Kalau yang di Jakarta masuknya jam 8 tapi datangnya jam 10. Nah, ya. Kalau kena macet kan yang harmoni, wah gitu ya. Kemudian pulangnya jam berapa? Misalkan jam 4, berarti dia sebelum jam 8 sudah harus ada di lokasi kerjanya. Dan sebelum jam 4 dia tidak boleh meninggalkan tempat kerjanya. Maka sholat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan sejauh mana kita bisa menjadi orang yang berdisiplin, hamba Allah yang taat, tunduk, patuh kepada aturan Allah Subhanahu. Karena ini adalah merupakan ciri, karena ini adalah merupakan tanda. Maka orang yang dia iqamatis shalah, benar-benar yang menegakkan sholat, maka dia akan menjadi pribadi yang disiplin di dalam kehidupannya. Ya. Dia akan disiplin. Cerminan. Karena kalau secara umum kan memang banyak Nabi itu semuanya, bagaimana Nabi ya disiplin, apa makannya dan lain sebagainya, semuanya. Tapi yang paling mendasar adalah Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada siapa? Kepada kita adalah tentang kedisiplinan di dalam melaksanakan sholat. Karena ini adalah cerminan. Siapa orang yang dia mampu, sekali lagi ya, menegakkan sholat dengan baik, maka dia akan mampu menjadi orang yang disiplin. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan orang yang disiplin dia akan sukses. Orang yang disiplin dia akan maju. Orang yang disiplin maka dia akan selamat nantinya. Kalau di dalam Al-Quran disebutnya ulaika humul muflihun. Adalah mereka orang-orang yang beruntung. Ya. Orang-orang yang beruntung. Lihat surah Al-Baqarah di depan. Ya. Alif Lam Mim dari ayat 1 sampai ayat 5. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Di penghujung ayat yang kelimanya disebutkan oleh Allah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi orang-orang yang dia berdisiplin maka sekali lagi Pak, dia akan sukses. Dia akan selamat. Karena ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam Al-Quran. Sama Allah sebutkannya adalah dengan sholat disebutkannya. Apa kata Allah? Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, celaka. Oh, celaka. Kalau orang yang disiplin tadi, dia akan selamat, dia akan sukses. Tapi sebaliknya, orang yang tidak disiplin maka disebutkan oleh Allah fawailun, dia akan celaka. Kenapa? Sahun, karena dia lalai, karena dia lengah. Di awal saya sebutkan bahwa waktu sholat itu kan sudah ditetapkan oleh Allah tadi ayatnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa mereka orang yang lengah, yang tidak disiplin, maka wail kata Allah. Sahun itu maknanya sering saya sampaikan beberapa kali, ya berulang, karena ini mengingatkan wabil khusus kepada diri saya pribadi. Sahun itu yang disebut dengan lalai adalah apa Pak? Ada 3 maknanya. Yang pertama adalah takhir auqatis shalah, menunda waktu. Nah itu kan sama kan kalau kerjaan, ya, tempat kerja datangnya terlambat, kan dia pasti akan ada catatan nantinya. Dari siapa? Dari pimpinannya. Wah ini telat melulu, nah, kan gitu ya. Akan ada catatannya. Oh kalau ini mah hebat nih, pintu kantor belum dibuka dia mah udah nongkrong. Wah itu kan gitu ya. Nah, bagus Pak ya.
Kalau di dalam sholat mah berarti belum azan, nah dia sudah ada di mana? Nah, kan gitu Pak, gitu ya. Makanya kan beda orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang ihsan, beda makanya Pak. Ya. Kalau orang-orang yang ihsan mah Pak itu, ya, sebelum waktu sholat 10 menit sebelum azan berkumandang, maka dia sudah siap, sudah ada tuh, dan nongkrong pokoknya udah ada di masjid ya. Gitu Pak. Kalau orang-orang yang mereka disebutnya adalah orang-orang yang minal mukminin, ya, orang yang beriman, ketika azan baru dia ke masjid. Nah, azan tuh, udah azan, nah, berangkat tuh ke masjid. Ya. Kalau yang dia muslimin, nah itu Pak, gimana? Kedengaran azan? Baru azan, ntar belum qomat. Ya. Makanya beda tuh nilainya. Ya. Kedudukan seseorang itu di dalam dia keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda, Pak. Ya. Jadi siapa yang dia bisa menerapkannya, nilai-nilai sholat ini, kedisiplinannya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Gitu Pak. Ya. Ini hal yang paling mendasar yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa orang yang dia takhir auqatis shalah, menunda waktu sholatnya, maka wailun, dia akan celaka. Kata ya, Nabi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena perintah Allahnya adalah apa? Pas'au, segera. Gitu loh Pak. Jangan ditunda-tunda. Memang yang namanya waktu zuhur itu dari apa Pak? Kalau sekarang jam setengah 12 lewat ya. Ya. Sampai jam 3 atau waktu asar. Kalau Bapak melaksanakannya misalkan jam 3 kurang 5 menit, bisa enggak? Bisa. Boleh enggak? Boleh. Cuma tadi itu Pak. Ya. Kan begitu loh. Ibarat kalau kerja di kantor, giliran mau jam pulang dia baru nongol. Kan gitu loh Pak. Ya. Besok-besok kata apa pimpinan kantornya, udah berhentiin kan gitu Pak. Ya, gitu. Ya. Itu sahun. Maka perintahnya Allah kan menyebutkan pas'au, ayo segera penuhi panggilan Allah Subhanahu. Bapak kalau disiplin, ya coba lihat Pak, kalau Bapak pinjam aja kan ke bank, kalau disiplin teratur bayarnya, sebelum lunas udah ditawarin lagi Pak. Nah, iya kan Pak, kalau ngeredit motor aja kalau tepat mulu udah datang lagi Pak, ganti lagi sama yang baru, lunas aja belum Pak.
Tapi kalau telat dulu, jangan, dia mah rugi. Ya. Kan gitu Pak. Orang senang, betul nggak? Kalau tepat waktu orang senang. Betul. Ya. Disiplin namanya. Berkaitan juga dengan apa? Kalau orang janji, kan harus juga disiplin Pak. Makanya harus ditepati janji itu. Karena kalau tidak, berarti apa Pak? Termasuk kepada orang munafik. Pertanyaannya adalah, orang munafik tempatnya di mana Pak? Di neraka kan. Bahkan letaknya adalah fidzarkil asfali minan nar. Di bawah keraknya api neraka. Nauzubillahi min. Jadi yang pertama adalah sahun, artinya adalah takhir auqatis shalah. Suka nunda-nunda, makanya enggak. Ya. Makanya kalau berkaitan dengan apa? Hutang piutang aja Pak, atau di dalam jual beli. Nah, ada kalau Bapak baca di dalam kitab Bulughul Maram kan hadis Pak. Nah, enggak boleh. Hukumnya Pak, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW bagi mereka orang-orang yang mampu membeli sesuatu dengan cash, tapi dia bayarnya dengan kredit nyicil, nggak boleh Pak, haram hukumnya. Beli panci bisa cash, tapi mendingan kredit bayar dah. Ya. Gak boleh tuh Pak, hukumnya kalau dalam Islam gak boleh. Harus apa? Iya. Ya. Kecuali kalau memang ya nggak bisa cash gitu loh Pak. Bahkan di dalam pembayaran hutang saja, siapa yang dia mampu untuk melunasi hutangnya tapi dia tunda, berarti kan nggak disiplin Pak namanya. Saya pakai dulu ya itu Pak, padahal bisa tuh hari itu dibayar ya. Ditunda akhirnya apalagi kalau sampai dia meninggal membawa hutang, maka apa kata Nabi? Berat ya. Apalagi kalau tidak ada keluarganya yang membayarkan hutangnya, maka nanti akan ditagih di mana Pak? Di akhirat. Maka hutang itu kalau tidak dibayar akan membuat orangnya bangkrut Pak. Ya, di dunia aja kan begitu Pak, disita. Ya. Iya kan Pak ya. Bapak kalau bayar motor telat aja Pak 2 bulan diambil Pak Morong Ambon itu Pak di jalan. Iya. Nah, iya kan, sama mata elang itu Pak. Iya kan. Lah Bapak kalau ada di Serang gitu kan lagi pakai motor diambil. Udah jauh. Ya. Jauh Bapak. Bangkrut. Nah, itu di dunia Pak. Kalau di akhirat kan bayarnya nggak pakai duit. Bayarnya pakai apa? Amal kebaikan, pahala kita Pak. Kalau banyak utangnya, si ini ngambil, si anu ngambil, si ono ngambil, habis nggak Pak? Habis. Tidak ada sisa. Jadi yang pertama jangan suka menunda. Makanya kalau Nabi ini mengingatkan kepada kita itu, ayo jadi orang yang berdisiplin, tepat waktu. Dan itu diawali dari apa Pak? Belajar. Sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau di semua nggak bakal cukup Pak waktunya. Yang kedua, makna sahur itu apa? Adatan yuqimuha wa adatan yatrukuha. Yang terkategorikan kepada lengah adalah mereka orang-orang yang kadang melakukannya, kadang dia meninggalkannya. Kalau kata orang Perancis mah sholatna belang bentong. Kata orang Serpong apa Pak? Hah? Sarua? Sama kagak? Belang bentong itu jarang-jarang. Hari ini ngerjain, besok kagak. Zuhur sholat, asar kagak. Gitu Pak, itu namanya belang bentong. Iya kan sholat itu begitu Pak. Ada sholat harian, ada sholat mingguan, ada sholat tahunan. Bulanan kagak ada Pak. Sholat harian, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat mingguan, sholat hari Jumat. Sholat tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Maka ada kan Pak, di antara saudara-saudara kita yang mereka disiplin Pak, rajin. 5 waktu ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ada, 5 waktu Pak. Ada di antara saudara kita yang dia 5 waktu kagak ada. Tapi kalau Jumatan, ada yang gitu Pak. Jadi sholatnya mingguan doang. Masih mending gitu ya. Ada. Ada yang ketiganya, harian kagak ada, mingguan nggak ada. Tapi giliran Lebaran ada Pak. Padahal puasa kagak. Ya, puasanya kagak, tapi Idul Fitri sholatnya duluan. Takbirannya paling kencang. Gitu Pak. Ya. Nah itu. Tapi tetap kategorinya apa kata Allah? Sahun. Mereka adalah termasuk kepada orang-orang yang sahun, lalai. Yang kalau lalai maka apa? Wailun, celaka. Itu loh. Celaka. Kembali lagi pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau yang namanya sholat 5 waktu itu kan wajib. Wajibnya ain. Gitu. Tapi kalau Jumat kifayah. Ya. Kifayah. Kalau Bapak lagi safar, kan boleh diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau sholat zuhur nggak bisa Pak. Kalau saya lagi jalan-jalan, ntar aja lah besok sekalian didobel, nggak bisa. Sudah diajarkan cara-caranya oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada aturannya. Ya. Jadi sahun yang kedua maknanya adalah apa? Adatan yuqimuha wa adatan yatrukuha. Kadang dia kerjakan, kadang dia tinggalin. Ya. Jadi harus kaitannya disiplin ini kan dengan istiqomah. Gitu loh Pak. Jangan hari ini baik, besok kagak. Enggak, harus selamanya menjadi orang yang
Yang baik kan gitu loh Pak. Istiqomah, teruslah menjadi orang yang baik. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Gitu loh Pak. Saya sering bilang begitu ya. Jadi istiqomah, disiplin. Ya. Jangan pernah berhenti. Kan gitu ya. Ini kan kadang-kadang kaitannya dengan apa Pak? Kayak kalau Idul Adha, walaupun masih jauh, biarin saya ngomong sekarang Pak. Nih Idul Adha Pak ya. Kalau sudah biasa ikutan kurban, jangan suka libur. Ini ya istiqomah Pak. Saya mau tahun kemarin kan udah, tahun sekarang mah istirahat dulu dah. Kan suka begitu tuh kadang-kadang tuh ngomong, istirahat dulu dah. Padahal duit ada. Pertanyaannya adalah, kalau bapak rizkinya nanti diistirahatkan oleh Allah, mau kagak? Ayo loh. Gitu Pak, istiqomah ayo. Gitu. Ya. Bahkan niatkan dari awal gitu loh Pak. Apa? Nabung. Karena sudah terbiasa udah. Kayaknya kalau nggak kurban gimana gitu. Gitu loh Pak. Jangan saya mau istirahat dulu. Lah kalau semua pengorban istirahat Pak, mau kurban apa? Gitu. Ayo istiqomah. Sama dengan tadi Pak, dalam sholat itu kan begitu. Ayo istiqomah lakukan. Ya. Sekali kemudian menundanya, wailun, kamu akan celaka, kamu akan rugi kata Allah. Kan begitu Pak. Kemudian apa? Yang ketiga, makna sahun itu adalah alladzina lam yahtamun bil umur allati tata'allaku bis shalah. Adalah mereka orang-orang yang kurang dan tidak memperhatikan syarat dan rukun berkenaan dengan sholat. Mulai dari pertama mungkin kesuciannya, suci. Nah, Pak, yang namanya suci kan ketika mau sholat itu Pak harus suci apanya? Badan, kan gitu Pak ya. Kemudian harus suci pakaian. Kemudian harus suci tempat. Bahkan nih hatinya juga harus suci, bersih. Ya. Jangan ini doang. Kadang-kadang kan kalau kita niat sholat apa Pak? Nawaitu sholli fardhu arba lillahi, ininya lillah, tapi ketika sholatnya biar kelihatan orang. Kan udah nggak bersih itu namanya Pak. Maka kalau itu dilakukan tadi Pak, ada niat yang lain di dalam hati, nggak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Karena yang namanya riya itu kan apa Pak? Akan menyebabkan amalan-amalan kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya cuma dapat capek doang. Ya. Capek doang. Kain mahal belinya, pakai sarung BHS, kokonya juga mahal, sorbannya mahal, pecinya mahal. Giliran sholat tadi Pak ada yang lain di dalam hatinya. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Apa Pak? Gimana nilainya? Gimana nilainya? Di surah Al-Baqarah itu. Ri'a an-nas, orang-orang yang mereka melakukan
Kalau di dalam ayat itu sedekah contohnya, ya, karena tujuannya adalah ingin mendapatkan penilaian dari manusia, maka digambarkan bagaikan debu yang ada di atas batu yang licin, kemudian ditimpa oleh hujan yang lebat, ditiup oleh angin yang kencang. Kira-kira Pak, debunya masih ada enggak? Nggak ada. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Kalau kata orang Perancis mah berarti gawe capek teka pake. Eta Pak. Paham? Ngerti nggak Pak? Nah, gawe capek teka pake. Kalau bahasa peribahasa saya Pak, la yamutu walayah ya. Ibadah nak tidak bermutu, banyak makan biaya. Nah, itu. Apa Pak? La yamutu walayah ya. Ya, ibadahnya enggak bermutu, banyak makan biaya. Kalau ayat Al-Qur'annya nama kan la yamutu piha wala ya di surah Al-A'la. Tapi pihanya kan enggak saya bawa, makanya saya jadikan peribahasa la yamutu wala ya. Ibadahnya enggak bermutu, banyak makan biaya. Pergi haji mahal enggak Pak? Oh, Bu. Nunggunya lama kagak Pak? Oh, lama. Begitu beres pergi haji Pak, kagak dipanggil Pak Haji, ngambek. Ya, sayang. Iya kan? Udah biasa aja, harus bersih. Ya. La yamutu wala yahya. Jadi sekali lagi Pak, yang ketiga adalah orang-orang yang tidak memperhatikan syarat dan rukun. Artinya berkaitan dengan kedisiplinan Pak, ya harus diperhatikan. Kalau kerjaan, ya pakaian Pak juga harus apa? Ya rapi kan begitu Pak. Ada aturannya, coba kan. Kerja ada kan Pak aturannya, seragamnya, betul nggak? Nggak boleh sembarangan. Satpam aja ada Pak, harinya ditentukan. Orang kantoran aja sekarang ada Pak, hari Senin harus pakai baju apa, hari Selasa harus pakai baju apa, gitu kan Pak? Semua. Oh Pak, ya. Kalau itu kemudian sering dilanggar, kan jadi catatan Pak. Di kerjaan aja kan jadi. Berarti ini mah lain dari yang lain, gitu loh Pak. Ya, kalau kata Perancisnya mah mahiwal itu, ya kan mahiwal ya Pak ya, mahiwal, lain dari yang lain gitu Pak. Ini mah orang yang lain mah pakai baju ini, nah kan gitu loh Pak, aneh, nggak disiplin. Maka kita diajarkan tadi Pak, harus memperhatikan syarat dan rukun di dalam sholat. Yang tadi Pak, harus bersih badannya, bersih pakaiannya, kemudian bersih tempatnya, bersih hatinya. Bahkan air yang digunakan oleh kita untuk berwudu pun dia harus suci kan Pak. Makanya nggak boleh sembarangan. Makanya kalau kita buka bab fikih tuh Pak, ya di dalam kitab-kitab itu, bab toharoh itu adalah merupakan bab terpanjang. Coba, ayo buka. Ya, paling panjang Pak. Ya, dari bab mulai memilih air, kan bab alma dulu, almiyah, milih air. Kemudian tentang buang air kecil dan buang air besar. Kemudian apa Pak? Tempatnya. Oh, sampai diatur tuh Pak. Tempatnya di mana saja, mana yang dibolehkan, mana yang tidak, kan gitu. Kemudian bagaimana ketika buang airnya, kan ada adabnya, betul.
diajar kedisiplinan namanya. Kemudian apalagi setelah itu al-ghuslu, mandi. Oh, ada diajarkan. Ya. Baru kemudian al-wudu. Nah, baru kemudian masuk ke dalam bab wudu. Wudu juga banyak, Pak. Ya. Jadi jangan sembarangan, nggak boleh sembarangan. Pakaian aja, Pak. Di dalam Al-Quran apa kata Allah? Kalau mau sholat pakai pakaian yang baik. Ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Yang terindah, Pak. Yang bagus, yang rapi, yang bersih, yang wangi. Kan gitu, Pak. Maka sunnah, makanya kita kalau sholat itu memakai wangian. Jangan bau apek gitu loh, Pak. Ya, wangian. Tapi jangan juga terlalu wangi, mencolok gitu, Pak. Sampai-sampai orang kalau Bapak lewat tuh yang tadinya lagi merempak melek. Nggak boleh, Pak, lihat di fikih. Nggak boleh. Dosa hukumnya. Ya, nggak boleh, Pak. Ya. Orang lagi husu-husu dia sholat, Bapak lewat. Bangun deh. Siapa sih pakai minyak wangi? Ya. Bahkan ada kan dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang dia pakai minyak wangi yang berlebihan. Oleh Nabi suruh apa? Pulang, mandi, suruh mandi, Pak. Mandi lagi, suruh mandi. Berarti kan apa perintahnya? Wabtaghi baina dzalik, tengah-tengah gitu. Ya, sedang aja. Ya. Jadi pakaiannya libasut taqwa, pakaian ketakwaan, dzalika khair, itu adalah lebih baik gitu lah, Pak. Makanya jangan sembarangan, jangan yang terlalu mencolokkan gitu loh, Pak. Yang biasa-biasa aja. Kemudian jangan yang terlalu banyak coraknya, yang kemudian apa, Pak, menjadi pusat perhatian orang. Kan nggak boleh juga, Pak, tuh sampai begitu loh. Ya, mengganggu pandangan orang lain. Ya. Apalagi kalau di pakaiannya ada tulisannya, Pak. Itu kan bahaya juga kalau sholat berjamaah. Saya sering contohkan, Bapak kalau lagi sholat, Pak, sok ada kan di sini bajunya. Baju hadiah, mau Telkomsel apa kayak gitu kan suka banyak tulisannya tuh, Pak. Ya. Tulis di belakang gitu, Pak. Mana tahan tulisannya di punggungnya. Ya kalau sholat berjamaah di belakang, Pak. Allahu Akbar. Begitu dia bar nengok ke depan, tulisan mana dibaca, Pak, sama dia. Nah, pertanyaannya adalah yang salah siapa, Pak? Hah? Dua-duanya, yang pakai juga salah, yang baca juga salah, Pak. Kan sudah diajarkan oleh Nabi, apa, Pak? Jangan sampai kita ini berbuat apa, Pak, orang lain untuk melanggar, jatuh ke dalam dosa. Karena siapa? Kita. Sehingga kemudian orang lain melakukan kesalahan. Makanya kan betul, Pak, kayak pencurian itu kan apa kata Bang Napi itu? Ya, bukan karena ada apa, Pak? Tapi karena ada kesempatan, bukan niat doang, Pak. Saya lagi jalan, gitu loh, Pak. Misalkan tahu-tahu ada motor, kuncinya ngegantung, BPKB-nya juga ada. Ya, udah enak, Pak. Iya kan? Tapi kalau dikunci dan segala macam, kalau mikir juga, Pak. Kalau di ya,
cantelin begitu. Kemudian sepi, kan mengundang. Yang tadinya orang nggak niat saja, akhirnya jadi melakukan. Ya. Orang dari rumah udah husu-husu, Pak mau itu, begitu depan, ya tadi ada tulisan. Akhirnya kan itu namanya mata, Pak. Makanya betul kan Nabi mengajarkannya apa? Kalau lagi sholat itu pandangan yang terbaik adalah kemana, Pak? Maqamis sujud. Enggak ngelihat kemana-mana. Allahu Akbar. Enggak banyak yang dilihat. Tuh. Ya. Jangan sembarangan, makanya tidak boleh sembarangan. Ini dari satu sisi yang diajarkan oleh Nabi. Ya, berawal dari apa? Sholat yang diajarkan oleh Nabi. Cerminan ini, Pak, cerminan. Jaminannya tadi pas di awal saya sebutkan di surah Al-Baqarah di penghujung ayat kelimanya, ulaika humul muflihun. Akan beruntung siapapun mereka orang yang disiplin. Sekarang saya tanya, Pak, Bapak kalau punya karyawan yang disiplin apa yang kagak disiplin? Hah? Ada yang disiplin, Pak. Saya tanya, kalau Bapak punya pasangan yang disiplin apa kagak, Pak? Yang disiplin, Pak. Punya anak yang disiplin apa kagak, Pak? Disiplin. Enggak usah disuruh-suruh. Emang dia sudah tahu aturannya, kan gitulah, Pak. Dan Nabi kan memberikan contoh kepada kita itu dari segala sisi. Makanya Nabi Muhammad SAW dia sukses di dalam berdakwahnya adalah karena apa, Pak? Karena dia memberikan contoh teladan. Nah, kalau pimpinannya bohong mulu, ya bawahannya juga bohong, makanya, Pak. Itu. Ya, benar nggak, Pak? Jangan mentang-mentang pimpinan terlambat, gue yang punya perusahaan mau terlambat. Enggak, Pak, berikan contoh yang terbaik. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak aja ngomong, kamu sedekah. Nabi yang nyontoin duluan nih. Kan gitu, Pak. Istiqomah Nabi, Pak. Makanya kan bedanya kita dengan Nabi itu, Pak, kagak banyak, Pak. Bener nggak? Bedanya kita dengan Nabi itu cuma dikit. Bapak sama Nabi bedanya dikit. Coba ya. Kalau Nabi mah, Pak, dikit-dikit sholat. Kalau Bapak sholatnya dikit. Coba dikit juga. Bedanya dikit, Pak. Kalau Nabi mah sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita sedekahnya dikit. Ya. Itu, Pak. Kalau Nabi mah, Pak, ya sedikit-sedikit puasa Nabi mah, Pak. Kalau kita mah puasanya dikit. Ya Ramadan doang lah. Kalau Nabi mah kan kagak, Pak. Ayo puasa. Ya dikit. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita teladan, contoh yang terbaik. Ya. Makanya sekarang ini kan yang jarang dan kurang di kita adalah apa, Pak? Uswah. Contoh. Susah. Gitu loh, Pak. Ya. Ini kadang-kadang orang ini dilulukan, besoknya dia belot. Ya, kok begini tuh? Ya. Makanya nggak ada lagi yang terbaik adalah hanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah, istaqamu, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru
bil jannatil lati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Oh, Pak, begitu ya. Jadi yang paling gampang itu adalah itu, Pak. Yang paling sederhana gitu, Pak. Walaupun memang sulit, tapi itulah berawal dari apa, Pak? Kedisiplinan kita mengerjakan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa melakukannya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang disiplin. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah.